Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dengan NPM 21411037 dari kelas Manajemen 21. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai strategi hierarki. Hierarki adalah sistem tatanan atau struktur berjenjang yang menggambarkan tingkatan atau derajat yang berbeda dalam suatu organisasi, sistem, atau entitas. Dalam hierarki, setiap tingkat atau tingkatan memiliki otoritas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu yang mengarah pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur tersebut. Hierarki digunakan dalam berbagai konteks, termasuk organisasi pemerintah, perusahaan, atau organisasi sosial, dan digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan aktivitas dan keputusan. Sebagai contoh, dalam konteks organisasi perusahaan, hierarki umumnya terdiri dari berbagai tingkatan seperti berikut. Yang pertama, puncak manajemen. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki perusahaan. Puncak manajemen terdiri dari eksekutif utama seperti CEO, presiden, atau direktur utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategi dan pengelolaan seluruh organisasi. Yang kedua, manajemen menengah. Tingkat ini terdiri dari manajer-manajer yang bertanggung jawab atas berbagai divisi atau departemen dalam perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan keputusan strategi dari puncak manajemen. Yang ketiga ada manajemen tingkat rendah. Manajer tingkat ini bertanggung jawab atas kelompok kerja atau unit operasional yang lebih kecil. Mereka fokus pada tugas-tugas sehari-hari dan pengelolaan operasional. Berikutnya ada karyawan. Ini adalah tingkat terendah dalam hierarki, yang mencakup karyawan yang melakukan pekerjaan operasional dan tugas-tugas rutin dalam organisasi. Hierarki strategi merujuk pada susunan atau struktur strategi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ini mencerminkan cara berbagai tingkat strategi saling terkait dan berdampak satu sama lain. Hierarki strategi membantu organisasi dalam mengatur dan mengintegrasikan berbagai tingkat strategi untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien. Terdapat beberapa tingkat dalam hierarki strategi yang dapat disusun dari atas ke bawah. Yang pertama ada strategi korporasi. Ini adalah tingkat paling tinggi dalam hierarki strategi. Strategi korporasi melibatkan keputusan-keputusan besar tentang arah umum perusahaan. Ini termasuk penentuan sektor bisnis yang akan dijalani, akuisisi, diverifikasi, atau divertasi. Berikutnya ada strategi bisnis. Di bawah strategi korporasi, terdapat strategi bisnis yang mencakup langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam suatu bisnis atau unit bisnis tertentu. Strategi bisnis berkaitan dengan kompetisi di pasar dan bagaimana perusahaan akan bersaing. Yang ketiga ada strategi fungsional. Di tingkat ini, strategi fungsional fokus pada cara departemen atau fungsi internal tertentu, seperti pemasaran, produksi, atau sumber daya manusia, akan mendukung strategi bisnis. Ini melibatkan alokasi sumber daya dan rencana aksi dalam fungsi-fungsi tersebut. Yang keempat ada strategi operasional. Ini adalah tingkat terendah dalam hierarki strategi. Strategi operasional melibatkan perencanaan dan pelaksanaan sehari-hari untuk mencapai tujuan dan target yang lebih spesifik dalam organisasi. Ini berkaitan dengan tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan. Hierarki strategi membantu memastikan bahwa strategi-strategi pada tingkat yang lebih rendah mendukung dan konsisten dengan strategi pada tingkat yang lebih tinggi. Ini memungkinkan organisasi untuk mencapai koordinasi dan konsistensi dalam tingkat mereka, sehingga mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Hierarki strategi memiliki beberapa tujuan utama dalam sebuah organisasi. Tujuan-tujuan ini membantu organisasi untuk mengelola strategi mereka secara efektif, mencapai tujuan mereka, dan memaksimalkan kinerja mereka secara keseluruhan. Beberapa tujuan utama hierarki strategi meliputi yang pertama ada konsistensi strategi. Hierarki strategi memastikan bahwa strategi-strategi pada tingkat yang lebih rendah
konsisten dengan strategi pada tingkat yang lebih tinggi, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ini membantu menghindari konflik strategi dan perpecahan di dalam organisasi. Berikutnya, ada penyelarasan sumber daya. Dengan hierarki strategi, organisasi dapat menyelaraskan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien. Berikutnya ada fleksibilitas dan responsivitas. Meskipun hierarki strategi membantu menciptakan kerangka kerja strategis, itu juga harus memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, salah satu tujuannya adalah menjaga fleksibilitas dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat ada pencapaian tujuan jangka panjang. Tujuan hierarki strategi adalah membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang mereka. Ini mencakup visi, misi, dan tujuan strategis yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, hierarki strategi memainkan peran penting dalam membantu organisasi merencanakan, mengelola, dan mengukur kinerja mereka secara efektif, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dan tetap relevan di dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.